Wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan setiap kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kegiatan ekonomi dan harga pasar. Di sini Ibu bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagian pertama yaitu kegiatan ekonomi. Di mana di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan ekonomi. Slide selanjutnya yaitu manusia termasuk kalian setiap hari itu melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia ini tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh manusia. Oleh karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah. Oke, kita lanjut ke pengertian kegiatan ekonomi. Maka dengan itu akan dilaksanakanlah kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia, baik dalam memproduksi, menyediakan, ataupun membeli barang atau jasa dalam kehidupannya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ini sudah kalian pelajari di waktu kelas 1. Yang pertama adalah kegiatan produksi, menghasilkan, distribusi, menyalurkan, konsumsi, menghabiskan atau menggunakan. Slide berikutnya yaitu pengertian produksi. Pengertian produksi yaitu segala kegiatan manusia untuk menambah dan menciptakan barang ataupun jasa. Pengertian produksi bukan hanya sekadar menghasilkan barang ataupun menciptakan barang, tetapi lebih luas dari itu, yaitu bisa menambah nilai guna suatu barang. Contohnya, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain, dan produksi yang dihasilkan kain itu tidak langsung dapat digunakan, tetapi harus dijadikan sebuah pakaian. Nah, jadi itu adalah arti dari produksi. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu jenis-jenis faktor produksi dalam menciptakan suatu barang atau dalam menjalankan kegiatan produksi. Itu sangat diperlukan faktor produksi. Yang pertama yaitu faktor produksi di sini dibagi menjadi 2, yaitu faktor produksi berdasarkan jenisnya dan faktor produksi berdasarkan bahan baku. Yang pertama Ibu akan jelaskan yaitu faktor produksi berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu faktor produksi berdasarkan sumber daya alam. Jadi, faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalamnya adalah bahan mentah untuk dijadikan produksi. Bahan mentah ini akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen melalui distributor. Sumber daya alam yang termasuk faktor produksi diantaranya adalah udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Contohnya adalah produksi berbahan kulit, maka sumber daya alamnya adalah hewan. Karena kulit hewan inilah yang menjadi bahan baku atau bahan mentah produksi yang berbahan kulit. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang produksi itu ada yang dikatakan produsen, ada juga yang dikatakan produksi.
di mana produsen itu sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan menciptakan atau menghasilkan barang. Sedangkan produksi adalah kegiatannya. Jadi kalian jangan bingung di sini ya. Nanti ada yang mengatakan distribusi dan distributor. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan, sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan. Oke, itu setelah di antara materi kita lanjut lagi. Yang kedua, faktor produksi berdasarkan jenisnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini biasa kita sebut dengan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting untuk menunjang suatu faktor produksi. Karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi atau menjadi sebuah barang ataupun jasa jika tidak ada manusia yang mengolahnya atau jika tidak ada tenaga kerja yang mengolahnya. Maka dari itu sumber daya manusia juga harus ada di dalam suatu kegiatan produksi, terutama yang memiliki kompetensi bagus dalam bidang pengolahan produk, termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produksi. Jadi, sumber daya manusia bisa dibilang poin paling penting di dalam produksi. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu modal. Setelah alam dan tenaga kerja, faktor modal juga menjadi hal yang paling penting. Sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup untuk memproduksi suatu barang bila belum ada faktor modal. Artinya, modal juga sangat berpengaruh pada terciptanya produksi yang berkualitas dan disukai konsumen, baik itu berupa barang ataupun jasa. Oke, sebelum kita lanjut ke modal, faktor produksi berdasarkan jenisnya yaitu modal, Ibu kembali lagi ke tenaga kerja di sini ya. Tenaga kerja di sini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, contohnya guru, polisi, dosen, dan pilot. Terus yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, contohnya tukang kayu, tukang jahit, sama tukang mebel, montir juga. Yang ketiga yaitu tenaga kerja kasar, contohnya kuli bangunan, tukang sapu, ataupun tukang becak. Oke, kita kembali ke modal. Setelah sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi itu belum cukup untuk menunjang suatu faktor produksi. Masih ada lainnya yaitu yang paling penting lagi adalah modal. Modal di sini dibagi menjadi 2, yaitu faktor produksi modal ada 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap, modal lancar. Dan yang berdasarkan sumbernya, yaitu modal inter, dan modal ekstern. Modal intern di sini adalah modal sendiri, sedangkan modal ekstern itu adalah modal pinjaman. Ibu akan menjelaskan tentang faktor produksi modal berdasarkan sifatnya tadi, yaitu modal tetap adalah modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali produksi, atau modal tetap ini bertahan lama, contohnya gedung, kendaraan, mesin, ataupun tanah. Dan modal lancar itu adalah modal yang dipakai sekali habis dalam produksi, contohnya bensin, minyak, pelumas, bahan mentah, dan uang. Oke, Ibu ulangin lagi ya tentang faktor produksi modal. Faktor produksi modal itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sumbernya.
Yang pertama yaitu berdasarkan sifat dibagi menjadi dua lagi, yaitu modal tetap, modal yang digunakan untuk beberapa kali produksi atau tahan lama seperti gedung, kendaraan, mesin, dan tanah. Sedangkan modal lancar berarti modal yang dipakai sekali habis dalam produksi. Misalnya kita contohnya adalah bensin, minyak pelumas, bahan mentah, dan uang. Itu modal lancar yang sekali habis, sekali memproduksi, sekali habis juga modalnya. Yang kedua adalah faktor produksi modal berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama modal sendiri yang disebut modal dari dalam atau intern. Yang kedua adalah modal pinjaman atau modal dari luar, yaitu yang disebut dengan ekstern. Oke, yang berikutnya adalah kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksi sehingga produksi berjalan efisien dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Ada 3 jenis keahlian dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama, kemampuan pemimpin dan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemampuan khusus dalam bidang teknis ekonomi. Sedangkan yang tiga, kemampuan memilih, mengatur, dan menempatkan orang dengan tepat pada bagiannya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu faktor produksi berdasarkan persebaran bahan baku. Yang pertama adalah faktor produksi berdasarkan persebaran bahan bakunya, maksudnya faktor produksi tersebut berasal dari mana? Yang pertama, bisa berasal dari pantai atau laut. Yang kedua, bisa berasal dari dataran rendah. Yang ketiga, bisa dari dataran tinggi. Yang keempat, bisa berasal dari gurun. Sedangkan yang kelima berasal dari kutub. Jadi, faktor produksi di sini yang berdasarkan persebaran bahan bakunya itu adalah faktor produksi berasal dari mana bahan baku itu diperoleh. Contohnya pantai dan laut itu menghasilkan terumbu karang, berarti dia dari pantai atau laut. Dan misalnya kita coba lagi dataran tinggi itu bisa menghasilkan teh. Oke, dataran rendah itu bisa sayur-sayuran, padi, dan itu adalah faktor produksi berdasarkan bahan bakunya. Oke, kita lanjut ke distribusi. Distribusi adalah segala kegiatan manusia untuk menyalurkan barang atau jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan barang atau jasa itu disebut distributor. Di sini ada faktor-faktor distribusi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan penghambatnya berarti sumber daya manusia tidak berkualitas. Yang keempat, transportasi modern. Jadi transportasi yang modern itu mempercepat jalur distribusi, tidak ada hambatan. Yang penghambatnya berarti kebalikannya, yaitu transportasi tidak layak pakai. Karena transportasi yang tidak layak pakai ini akan menghambat atau akan memperlambat, bahkan distribusi itu tidak sampai ke tujuan, tidak sampai ke konsumennya. Yang ketiga yaitu faktor pendorongnya prasarana jalan memadai. Maksudnya sini medan atau jalan yang dilalui distribusi itu bisa dijangkau sehingga hasil produksi baik itu barang ataupun jasa itu sampai ke konsumen. Dan yang penghambatnya itu berarti kondisi jalan yang rusak. Jadi kondisi jalan yang rusak ini menyebabkan walaupun kendaraan kita modern, tapi kalau kondisi jalan yang rusak dan
kondisi jalannya tidak bisa dilalui, berarti distribusi ataupun distributor itu tidak bisa melalui jalan atau tidak bisa menuju ke daerah tersebut karena kondisi jalan rusak. Nah, itu termasuk penghambat faktor distribusi. Yang berikutnya yaitu kondisi alam yang relatif rata. Yang penghambatnya berarti pengaruh cuaca yang buruk. Jadi, kondisi alam hujan, bencana banjir itu juga menjadi penghambat suatu faktor distribusi. Karena jika terjadi banjir, maka transportasi yang kita lewati itu, transportasi yang digunakan untuk mengantar barang ataupun jasa itu tidak akan sampai. Kalau misalnya cuaca lagi buruk, itu pesawat, walaupun transportasi pesawat itu juga tidak akan sampai ke konsumen karena terhambat oleh cuaca yang buruk. Itu termasuk faktor penghambatnya. Yang berikutnya yaitu dukungan pemerintah dan masyarakat. Dukungan pemerintah dan masyarakat ini juga mendorong faktor-faktor produksi. Yang ini kondisi perekonomian yang baik. Di sini maksudnya distribusi itu akan menuju ke daerah yang kondisi perekonomian yang baik karena setelah distribusi kan itu ada yang namanya konsumen. Nanti kita akan mempelajari. Nah, jika perekonomiannya buruk, maka hasil produksi yang didistribusikan ke daerah yang perekonomiannya tidak baik itu barang atau jasa itu akan tidak laku. Nah, yang penghambatnya kita kembali ke penghambat yaitu rute perjalanan yang tidak aman. Jadi, jika distribusi itu melalui daerah yang tidak aman, biasa terjadi perampokan ataupun pembegalan, berarti rute jalannya itu kan akan terganggu dan di situ distribusi itu tidak berjalan lancar sehingga menyebabkan barang ataupun jasa ini tidak sampai ke konsumen. Daya beli rendah ini kebalikan dari kondisi perekonomian yang baik. Jadi, daya beli rendah itu disebabkan oleh kondisi perekonomian yang buruk atau yang tidak baik. Jadi, daya beli yang rendah itu akan menyebabkan faktor distribusi juga terhambat karena daya beli rendah ini yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang buruk ini menyebabkan barang yang didistribusikan atau barang yang disalurkan itu tidak akan habis karena perekonomian yang buruk. Baik, slide yang berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah segala kegiatan manusia untuk mengurangi dan memakai bahkan menghabiskan barang atau jasa. Konsumsi ini adalah kegiatan terakhir dari kegiatan ekonomi. Orang yang menghabiskan atau mengurangi atau memakai barang ataupun jasa itu disebut konsumen. Jadi kalian di sini harus bisa membedakan antara kegiatannya dan orangnya. Jadi Ibu ulangin yang dari produksi. Kalau produksi itu adalah kegiatan menciptakan barang, sedangkan produsennya adalah orang yang menciptakan barang atau jasa. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi di sini ada dua kata lagi, yaitu distribusi dan distributor. Distribusi adalah kegiatannya, sedangkan distributor adalah orangnya. Jadi, distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan, sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan untuk mengurangi bahkan menghabiskan barang atau jasa. Sedangkan orangnya yaitu disebut konsumen. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu perilaku dan karakteristik konsumen. Yang pertama yang kita bahas adalah perilaku konsumen.
Perilaku konsumen di sini berarti proses atau aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan ataupun keinginan para pelaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berbagai berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Di sini perilaku konsumen itu dibagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Yang pertama adalah rasional. Rasional adalah perilaku pembelian konsumen yang bersifat rasional. Ini adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu tingkat kebutuhan yang mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembeliannya. Sedangkan irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-imingan diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan kebutuhan ataupun kepentingan. Jadi, secara singkat, kita bisa membedakan perilaku rasional dan irasional itu. Rasional itu lebih berpikir saat membeli, lebih berpikir dengan aspek kebutuhannya atau serta daya guna barang itu. Sedangkan irasional itu pelaku konsumen yang tanpa berpikir panjang untuk mendapatkan barang tersebut. Karakteristik konsumen di sini dibagi menjadi 4, yaitu gaya hidup, lingkungan sosial, tingkat peradaban, dan ekonomi. Gaya hidup adalah di mana seorang pelaku konsumen lebih memikirkan gaya hidupnya dibanding dengan kebutuhannya. Sedangkan lingkungan sosial itu karakteristik yang lingkungan sosial, jadi pelaku konsumen itu tergantung dari lingkungan sekitarnya. Jika dia di lingkungan yang menengah ke atas, berarti dia akan memiliki gadget yang menengah ke atas. Sedangkan yang berada di lingkungan sosial yang di bawah rata-rata, berarti dia memiliki gadget yang di bawah rata-rata. Jadi ini termasuk karakteristik lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu tingkat peradaban. Tingkat peradaban di sini adalah tingkat kemajuan sebuah kebudayaan suatu masyarakat, juga mempengaruhi karakteristik konsumen. Yang terakhir adalah ekonomi. Tingkat ekonomi juga mempengaruhi karakteristik konsumen tersebut. Jadi, ekonomi yang rendah ini berkaitan dengan lingkungan sosial yang tadi Ibu jelaskan. Jadi, ekonomi yang rendah dia pasti akan memilih, contohnya dia akan membeli gadget, berarti ekonomi yang rendah dia akan membeli gadget yang di bawah rata-rata sesuai kemampuannya. Sedangkan sebaliknya, jika dianya berada di ekonomi yang tinggi, maka dia akan membeli gadget yang lebih mahal dari yang tadi. Jadi di sini perbedaannya itu ke ekonomi dan lingkungan sosial ini hampir sama. Baik, sekian pelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, motivasi untuk kalian, kalahkan kebiasaan buruk kalian atau mereka akan mengalahkan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.